Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari lantai dasar Central Business Jakarta Islamic Center, Radio JC, Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum Mitra JC, senang sekali Bang Dipa Usman kembali hadir di hadapan Mitra JC di ruang dengar Anda di layar kaca Mitra JC. Hari ini edisi 18 Juni 2021 dan tentunya Mitra JC dalam sebuah kebahagiaan di hari Jumat yang penuh dengan mubarak. Di pagi yang berkah ini kita akan membahas satu tema yang berkaitan dengan kesehatan dan tentunya ini juga terselenggara atas kerjasama dengan Radio JIC dengan Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, bekerja sebagai ibadah ihsan dalam pelayanan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Dan Mitra JIC, alhamdulillah pada Jumat hari ini tema yang kita angkat ini berkaitan dengan hernia bersama Dr. Muhammad Wisnu Pamungkas, spesialis bedah yang alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, dan tentunya Mitra JC kita juga mengundang untuk Anda yang ingin berpartisipasi bisa langsung kirimkan pertanyaannya di kolom komentar baik itu Facebook, YouTube ataupun melalui di call center kami di 081215549288. Adapun pertanyaannya insya Allah nanti kita akan jawab di kemudian hari di kolom komentar yang insya Allah kita akan share nanti ya di sosial media kita. Baik, langsung saja kita akan menyapa ada Dr. Muhammad Wisnu Pamungkas, spesialis bedah yang sudah hadir di hadapan Mitra JC di layar kaca Anda. Kita akan sapa. Assalamualaikum, Dr. Wisnu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, senang sekali ini kali pertamanya ya dok ya, kita bisa berjumpa di Radio JIC di program Bincang Sehat. Untuk kabarnya sehat ya dok ya? Pastinya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, Dok, sebelum kita mulai hari ini, Bang Dipo kan di-share tuh hari ini bersama Dokter Wisnu Pamungkas begitu, spesialis bedah Finek gitu ya, Dok ya. Kalau boleh tahu, Dok, biar Mitra JC kan banyak yang penasaran apa sih sebenarnya Finek itu, Dok, biar di awal pembahasan kita biar lebih menarik. Oh, itu ini kependekan dari singkatan dari Fellow of Indonesian College of Surgeon. Jadi anggota dari ini kolegium bedah di Indonesia. Oke, oke. Nah, itulah Mitra JC ya penjelasannya. Mungkin ada sebagian dari pendengar Mitra JC yang bertanya apa kepanjangannya tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Wisnu Pamungkas. Baik dok, hari ini kita akan membahas satu tema berkaitan dengan hernia. Nah, mungkin nanti kita lebih tanya eh, dasar-dasarnya aja, mulai dari gejalanya apa, kemudian juga penyebabnya apa, dan kira-kira apa, kapan dibawa ke rumah sakit atau ke dokter agar bisa lebih ditangani, dan apakah ini termasuk penyakit yang serius atau tidak, nanti kita akan bahas selama 45 menit ke depan. Baik, Dokter Wisnu, untuk awalan kita bersama, untuk menyapa Mitra JC, kami persilakan dokter untuk menyapa dulu para mitra ataupun para pendengar Radio JC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra JIC. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi. Walaupun ya lewat ruang virtual ya. Iya. Mudah-mudahan Mitra JIC semua tetap sehat, tetap semangat walaupun dalam masa pandemi ini. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita tetap menjadi insan yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah dan risalah yang telah beliau bawa. Ya, salam kenal. Ya, bersama Dokter Wisnu ya. Baik, dokter, terima kasih dok atas sapaannya. Nah, kita langsung masuk tema aja. Ini berkaitan dengan hernia atau masyarakat kita umumnya menyebut turun berok gitu ya. Nah, walaupun dalam dunia kedokteran nggak ada ya dok ya istilah turun berok, tapi masyarakat kita mengenalnya hal tersebut. Nah, sebenarnya apa dan bagaimana sih dok yang namanya hernia, seberapa eh, parah gitu penyakit ini gitu, dan kapan harus diobati dan seperti apa gejalanya. Nah, kami persilakan untuk Dokter Wisnu untuk bisa menjelaskannya. Ya, saya share screen boleh ya? Oh boleh boleh, kami akan jadikan admin ya dok ya. Sebentar dok. Baik, kita akan oke dok, bisa di
bisa jadi ini, bisa di-share screen, kami persilakan Dr. Wisnu. Nah, sudah. Udah kelihatan nih? Sudah kelihatan Bang Dipo, sudah melihat secara jelas. Nah, jadi kita langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra JIC, perkenalkan saya Dr. Muhammad Yusuf Pamungkas, spesialis bedah. Saat ini bekerja di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai seluk-beluk tentang hernia, atau di masyarakat kita sering dikenal dengan istilah turun bro gitu ya. Jadi secara definisi mudahnya begini, bahwa ada satu penonjolan dari organ interna di dalam badan itu yang menonjol melewati celah atau bagian yang lemah di badan ya. Jadi kalau dilihat dari gambar, dia ada satu penonjolan terutama dari organ-organ bagian dalam tubuh sehingga yang melewati celah begini. Nah, jadi sehingga ada benjolan yang muncul pada tampak di permukaannya gitu. Nah, secara umum lokasi yang paling sering kita dapati itu terutama pada pria yang paling sering adalah di lipat paha. Ya, ini yang orang sering bilang turun bro, Bang Lipo. Kemudian saking mungkin ya tidak di treatment, kemudian hernia yang ada di lipat paha itu kemudian makin turun jauh ke bawah, masuk ke kantong kemaluannya gitu. Nah, ada beberapa lokasi juga, ada yang di perempuan kita sebut dengan hernia femoral, kemudian ada yang di pusar, orang sering bilang bodong begitu ya, ada yang hernia umbilikal, kemudian ada yang hernia yang terbentuk setelah operasi di daerah perut, namanya hernia insisional, dan banyak lah jenisnya begitu. Ya. Nah, ada beberapa faktor risiko yang mitra JIC perlu ketahui ketika berhadapan dengan kasus hernia. Secara umum bahwa kasus hernia itu meningkat risikonya itu jika pada kasus-kasus orang yang memiliki kondisi yang pertama obesitas atau kegemukan. Yang kedua memiliki penyakit paru-paru yang menyebabkan dia batuk-batuk dalam jangka waktu yang lama. Contohnya paru-paru obstruktif kronik. Juga bisa dipicu oleh kehamilan. Misalnya kehamilan dalam jumlah yang cukup banyak atau melahirkan dalam jumlah cukup banyak. Biasanya di perempuan ada hernia femoral. Kemudian sering mengangkat beban. Sahabat-sahabat kita yang bekerja di bangunan barangkali begitu, atau memang buruh kasar, nah itu kan mengangkat bebannya berat begitu ya. Nah, itu memiliki faktor risiko terjadinya hernia gitu. Mengapa sih si hernia ini perlu ditangani? Secara prinsip gambar ini mungkin mewakili ya. Jadi kalau ada penonjolan yang terbentuk melalui celah yang lemah di dinding perut, maka penonjolan ini akan makin lama makin makin maju begitu, dibarengi dengan organ di dalam yang makin lama makin banyak keluarnya. Nah, pada satu titik dia ukurannya kan tetap ya, kayak kita ibaratnya bilangnya cincin lah gitu. Nah, cincinnya ini tetap, tapi jumlah yang masuk sedemikian banyak sehingga istilahnya itu kita tercekik ya. Bahasa medisnya namanya strangulata. Bahasa mudahnya itu tercekik, sehingga yang berbahaya ketika yang masuk itu adalah organ usus, maka
dia akan mengalami kondisi yang disebut dengan hernia strangulata. Nah, ini khususnya rentan mati, sehingga perlu operasi yang segera gitu. Nah, itu yang berbahaya. Apa sih tandanya hernia strangulata itu? Yang pertama, nyeri yang hebat, benjolan yang tidak dapat masuk lagi ke dalam perut gitu. Terus mual, bisa dibarengi dengan mual, muntah, tidak bisa kentut gitu, dan tidak bisa buang air besar. Nah, ini tanda-tanda bahaya jika seseorang memiliki hernia yang terjepit gitu. Secara umum, waktu penanganan yang memang direkomendasikan jika seseorang itu memiliki kondisi hernia, maka prinsipnya adalah as soon as possible. Jadi secepat mungkin ditangani pada waktu yang sebaiknya pada saat si benjolan ini atau hernia ini masih bisa hilang timbul gitu. Kan ada kondisi yang masih bisa hilang timbul, ada juga kondisi yang sudah terus-menerus ada di luar. Jadi benjolannya terus-menerus ada gitu. Nah, itu yang kurang disukai lah begitu ya. Jadi alangkah baiknya ditangani pada saat si hernia ini masih bisa keluar dan masih bisa masuk begitu. Pada prinsipnya bahwa hernia ini bisa terjadi dan bisa berbahaya. Nah, berbahaya jika hernia ini terjepit gitu. Nah, kalau terjepit ya sebaiknya segera mencari atau ke tempat fasilitas rumah sakit yang terdekat ya gitu. Supaya segera bisa ditangani gitu. Saya pikir itu secara singkat. Ya, baik. Terima kasih Dokter Wisnu. Walaupun jujur Bang Dipo baru baru melihat ya seperti ini gitu ya untuk penyakit hernia, tapi secara tadi visual itu sangat jelas banget ya. Hernia itu kalau misalnya disepelekan, ini akan membahayakan bagi si pasien tersebut atau orang yang menderita. Tapi kalau ini cepat ditangani, itu bisa meminimalisir resiko yang ada. Nah, dokter, saya mau tanya mengenai faktor penyebab. Tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Wisnu, mulai dari obesitas, kemudian juga suka mengangkat berat, kemudian wanita hamil dan lain-lain. Nah, ini kan keseharian kita biasanya untuk kita lakukan begitu. Kadang kita ngangkat berat ya, kemudian juga ada batuk juga di dalamnya. Nah, kira-kira ini bagaimana Dok untuk bisa membedakan ini dia terkena hernia atau tidak? Jadi prinsipnya kalau seseorang itu curiga bahwa dirinya itu terkena hernia, jadi kita perlu melihat apakah ada benjolan yang ada di anggota badannya. Okay. Nah, biasanya benjolan ini mulainya atau stadium awalnya itu hilang timbul dan dipengaruhi sama aktivitas. Nah, jadi kalau misalnya dia pada saat posisi berdiri, nah kemudian benjolan itu turun atau terlihat di lipat pahanya, benjolan ini terlihat di lipat pahanya begitu. Yeah. Nah, jadi semakin boleh dikatakan ketika dia berdiri, dia beraktivitas, kemudian semakin lama dia berjalan, nah itu makin besar benjolannya. Okay. Pas dia istirahat, tidur, kemudian rebahan, karena faktor gravitasi, benjolan ini masuk lagi ke dalam perutnya. Yeah. Nah, sehingga itu bisa dikatakan bahwa ini adalah kasus hernia yang masih reponibel namanya. Reponibel itu artinya masih bisa hilang timbul lah gitu ya. Nah, itu adalah tanda atau gejala awal sebetulnya seseorang itu memiliki hernia gitu.
disertai dengan gatal gitu dok, enggak ya dok ya? Kalau misalnya kan yang namanya benjolan yang ada di dalam tubuh kita ada sedikit ada sesuatu hal yang berbeda aja. Tapi dari spesifiknya dok, biar kita bisa membedakan oh ini benjolan biasa begitu atau dengan hernia gitu dok. Ya, pada prinsipnya dia kalau kalau tumor ya, Hmm. itu cenderungnya posisinya tetap. Oke. Nah, nggak bisa, tidak bisa hilang Bukan. timbul. Hmm. Nah, kalau hernia itu dia dipengaruhi sama aktivitas. Oke. Jadi ketika dia bangun, aktivitas, berdiri, atau dia melakukan pekerjaan yang berat, kemudian benjolannya ini cenderung lebih besar. Nah, ketika dia tiduran, nah benjolannya ini kok hilang gitu. Oke. Nah, sementara kalau tumor apa namanya? Anggaplah kita tumor jaringan lunak itu posisi berdiri atau posisi tidur itu tetap ada benjolannya. Hmm. Jadi tidak dipengaruhi sama aktivitas baik berdiri maupun tidur gitu. Nah, Oke. itu cara cara mudah atau cara awal lah kita bisa membedakan antara apakah ini hernia atau itu tumor. Yang kedua, lihat lokasi. Nah, Hmm. kalau lokasinya itu posisinya ada di punggung misalnya ya. Nah, kalau punggung kan eh, posisi punggung ini kan cenderung untuk eh, eh, apa ya? Boleh dikatakan tidak ada benjolan yang bisa hilang timbul. Nah, kalau misalnya benjolannya hilang timbul itu cenderungnya ada di lipat paha, bahkan Hmm. sampai di kantong kemaluan gitu. Jadi dilihat juga lokasinya ada di mana. Kalau di tangan kan nggak ada organ di dalam yang bisa keluar, hilang timbul gitu. Iya. Artinya kalau hilang timbul itu antara jadi di anggota badan ya dok ya? Oh, Mm-mm. di badan ya. Adapun tangan, kemudian kaki itu minim. Seperti itu dok. Iya. Iya. Dok, untuk diagnosisnya gimana ya dok? Kalau misalnya seseorang itu terkena hernia, biasanya dokter selain memang dari kacamata atau dari mata dokter gitu. Nah, apakah ini menggunakan tes-tes yang memang khusus dok untuk bisa mendeteksi apakah ini hernia yang sudah tingkat berat gitu, tingkat akut atau bagaimana dok? Katanya ada yang bilang pakai USG bisa gitu atau CT scan. Iya. Secara umum bagi yang memang tenaga medis yang sudah terlatih, misalnya seperti saya atau teman sejawat yang lain gitu ya, yang memang sudah terlatih untuk memeriksa fisik, sebetulnya dari pemeriksaan fisik saja cukup. Oke. Seperti misalnya kita minta pasiennya itu atau orang yang terkena itu untuk berdiri, kemudian kita lihat penampakan dari luarnya gitu. Nah, itu yang pertama bisa dikerjakan melalui pemeriksaan fisik. Kemudian jika diperlukan, maka kita minta si pasiennya ini untuk mengedan. Hmm. Jadi apa ya? Ya, jadi memberikan tekanan yang ke perutnya gitu sehingga diharapkan kalau memang benar ini adalah hernia, benjolannya itu akan bertambah besar Oke. gitu. Nah, yang kedua, memang untuk dikonfirmasi, terutama pada kasus-kasus yang kita ragu. Contohnya, misalnya pada kasus ada benjolan nih di kantong kemaluan, tapi pada kondisinya kita temukan pada anak-anak, misalnya ya, contoh gitu ya. Nah, kan ada diagnosis banding yang kita bisa pikir. Yang pertama, apakah ini betul adalah hernia atau ini adalah kondisi lain yang kita sering ketemu. Contohnya adalah hidrokel atau pengumpulan cairan pada area testis. Nah, itu kan kita bisa meminta alat bantu atau pemeriksaan penunjang. Benar tadi kita bisa meminta pemeriksaan berupa USG untuk memastikan baik itu USG inguinal maupun USG testis gitu. Kalau CT scan sendiri memang tidak sampai sejauh itu sih, kecuali memang ada
indikasi yang kita perlu evaluasi organ dalam. Contohnya misalnya kayak hernia diafragmatika. Nah, gitu. Walaupun dengan pemeriksaan ronsen, tapi jika memang diperlukan ataupun si dokternya memang memerlukan, maka bisa diperiksa CT scan. Tapi untuk yang lain sih dari pemeriksaan fisik simple bisa, kemudian paling banter kita minta pemeriksaan USG. Oke. Ya, artinya ada beberapa, ya memang dari sebenarnya dari segi penglihatan saja sebenarnya sudah bisa dideteksi ya dok ya orang yang terkena hernia atau tidak ya, asalkan Ya, memang betul. orang-orang yang ahli di bidangnya. Nah dok, kita bicara mengenai itu kan tadi salah satu efek begitu ya, orang yang hernia akan terkena ataupun ada benjolan begitu. Nah, terapi apa sih dok yang dilakukan oleh dokter gitu? Kalau mungkin nggak selain jalan operasi begitu, ada jalan lain bisa kayak terapi obat atau ada hal yang dengan makanan apa begitu. Nah, kami persilakan dok. Ya, secara umum prinsip terapinya itu kan kita balik lagi ke bagaimana hernia ini bisa terjadi ya kan Bang Dipo. Jadi hernia itu kan terjadi akibat adanya celah atau adanya kelemahan pada satu area anggaplah kita ngomongnya perut lah gitu ya yang paling sering ya. Jadi ada kelemahan di dinding perutnya. Nah, itu perlu dalam tanda kutip ya, perlu direparasi sih sebetulnya. Reparasi itu dalam arti celahnya tadi itu perlu diperbaiki. Kalau celahnya lebar, berarti celahnya ditutup gitu. Nah, memang standarnya di kedokteran untuk terapi hernia satu-satunya ya memang tindakan pembedahan ya. Karena memang itu adalah kelainan anatomi gitu. Nah, ini juga jadi hal yang paling sering ditanya oleh Pasien. pasien ya. Apakah memang bisa diterapi dengan non pembedahan? Ya, saya jawab memang sayangnya tidak bisa gitu. Karena kondisi hernia ini adalah satu bentuk kelainan anatomi. Jadi dasarnya sendiri itu ada kelainan gitu. Nah, berbeda dengan ketika kita membicarakan kasus-kasus yang metabolik, contohnya hipertensi, diabetes. Nah, itu memang tidak ada prosedur pembedahan untuk hipertensi dan diabetes. Itu memang perlu minum obat karena kelainannya sendiri itu bukan kelainan anatomi ya, gitu. Nah, kalau kelainan anatomi apapun itu di tubuh manusia, contohnya kita bilang tumor lah begitu, tumor padat. Jawabannya ya opsinya adalah pembedahan. Nah, kalau kita bicara hernia, ya terapi yang terpilih adalah pembedahan, baik itu melalui open atau cara yang biasa kita kerjakan maupun dengan metode minimal invasif yang kita kenal dengan laparoskopik gitu. Untuk terapi yang mungkin pernah dicoba sama pasien-pasien juga, itu pakai celana yang, tahu nggak Bang Dipo, yang rada ketat tuh. Oke. Nah, itu. Nah, Yang itu ya secara prinsip memang dia hanya berupa penahan ya. Jadi si celahnya tadi itu ditahan oleh bagian di luar supaya tidak keluar, isi perut itu tidak keluar gitu. Tapi apakah itu mengobati? Jawabannya tidak. Itu hanya mendelay atau mengurangi gejala benjolan ini supaya dia tidak keluar gitu. Ya, jadi jawabannya bisa nggak tanpa pembedahan? Saya jawab ya tidak bisa. Gitu. iya. Dan tidak perlu khawatir juga ya dok ya bagi si pasien karena ketika sudah dibedah ya insya Allah akan semakin membaik begitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya dok, kalau misalnya dibedah seperti itu gitu, entah itu istilahnya dipotong ya dok ya, yang kalau misalnya kecekik begitu yang keluar. Nah, itu akan muncul lagi nggak dok ketika sudah dioperasi begitu di tempat yang sama atau di tempat yang lain akan muncul lagi? Ya, memang tidak ada garansi 100% bahwa
apa ya, operasi ini menggaransi bahwa ini tidak akan kambuh Ya. sampai seumur hidup. Nah, itu ini ya apa tidak bisa ya. Kalau tingkat kekambuhan itu bergantung lagi ke banyak faktor. Yang pertama dari segi apakah orang ini memiliki faktor resiko yang tadi kita udah sempat bahas. Ya. Nah, semakin tinggi faktor resikonya, artinya semakin kompleks faktor resiko itu ada di dalam pasien. Contoh dia adalah kuli bangunan ataupun pekerja buruh kasar, dia punya overweight, punya obesitas, sudah dioperasi. Terus dia masih melakukan pekerjaannya yang sama gitu. Nah, apakah bisa berulang? Saya jawab bisa, bisa sekali pada sisi yang sama setelah dioperasi ataupun pada sisi yang berbeda pada sisi yang sebelahnya gitu. Ya faktornya untuk kambuh itu kan sebetulnya banyak. Cuma memang risikonya dengan teknik operasi yang dikembangkan sekarang memang lebih kecil karena selain dari kantongnya itu ditutup, biasanya kita juga pasang yang namanya mesh. Jadi mesh itu adalah penguat dari dinding perut yang sudah lemah. Nah, dengan begitu diharapkan bahwa tingkat kekambuhan itu semakin kecil gitu. Paling dalam waktu 1 tahun jika kita melakukan misalnya anggaplah 100 operasi hernia akan bisa kambuh 1 atau 2 pada term kurang lebih 5 tahun lah begitu. Ya angkanya alhamdulillah cukup cukup kecil sih. Ya, artinya ya ini yang sebaik mungkin ya dok ya, apalagi sekarang perkembangan dunia kedokteran luar biasa ya, yang dulu agak gimana begitu sekarang sudah dipermudah dan meminimalisir dari angka kekambuhan tadi ya. Dok, terakhir ini sebelum kita tutup. Nah, kalau tadi kita sudah bicara tentang penyebab, kemudian juga hernia itu sendiri seperti apa. Nah, kira-kira kalau kita ngomong masalah pencegahan, kita bisa nggak mencegah yang namanya hernia itu sendiri, dok? Ya, ingat lagi bahwa faktor risiko itu bisa sebenarnya bisa kita modifikasi ya. Yang pertama tentu obesitas, tentu itu bisa dimodifikasi melalui ya lifestyle lah begitu ya. Yang kedua pekerjaan, oke lah mungkin pekerjaan sulit untuk dimodifikasi akan tetapi eh, anggaplah contoh bahwa kita adalah pekerja berat. Nah berarti kalau seandainya kita memang tahu bahwa diri kita ini adalah pekerja berat, kita bisa meminta bantuan alat. Contoh, misalnya kita biasanya angkut karung beras 5 kilo atau 10 kilo atau bahkan 15 kilo. Masih muda sih kuat. Nah, kan tapi seiring berjalan waktu, usia bertambah, lama-lama kan nggak kuat. Sementara peralatan juga makin berkembang ya, barangkali bisa dibantu oleh apa ya alat ataupun apa gitu yang sehingga kita bebannya itu bukan kita lagi yang membawa tetapi mesin ya, atau benda yang membawa gitu. Terus faktor yang bisa dikurangin lagi adalah mencegah. Salah satunya kan batuk-batuk ya, Ya. batuk-batuk yang dalam jangka waktu lama. Ini kita sebutnya PPOK, paru-paru obstruktif kronis. Nah, penyebabnya ini ada yang paling sering itu merokok. Nah, kalau seandainya memang ditahu bahwa merokok ini adalah yang bisa menyebabkan permasalahan di paru, ya secara sadar diri bahwa ya sebaiknya dihentikan gitu. Dan saya yakin merokok ini kan sebetulnya bukan hal yang um, tidak bisa berhenti ya. Artinya itu adalah pilihan orang masing-masing gitu. Nah, kalau misalnya memang bisa dihentikan ya sebaiknya dihentikan gitu. Nah, faktor-faktor yang lain yang tidak bisa dimodifikasi adalah usia. Cuman itu aja tuh, yang lain bisa gitu. Jadi seandainya memang kita memang mau meminimalkan risiko terkena hernia ya berarti mulailah dari sekarang untuk
memodifikasi faktor-faktor yang bisa kita ubah tadi. Ya contoh misalnya obesitas, yang kedua metode angkat berat, pekerjaan berat, terus batuk-batuk yang lama yang disebabkan oleh penyakit-penyakit paru yang bisa dimodifikasi ya, berhenti merokok dan sebagainya gitu. Iya. Tadi mengingat kalau usia itu dok artinya usia itu sangat berpengaruh juga ya dok ya dok. Benar. Usia. Di laki-laki maupun perempuan itu ketika dia semakin tua ada satu kondisi di mana dinding perut itu sudah melemah. Salah satu faktornya adalah berkurangnya kolagen di otot gitu. Jadi kalau kita bicara faktor usia, ya itu faktor yang sulit untuk dimodifikasi dan bahkan tidak bisa ya. Semua orang akan mengalami fase tua. Ya. Nah, itu kan jadi artinya ya memang tidak bisa dimodifikasi. Jadi kalau sudah tua gimana? Ya berarti harus sadar diri ya. Gitu. Jadi kalau misalnya ada pekerjaan berat ya barangkali dia bisa minta tolong kepada yang muda untuk dibantu. Contoh yang paling sering tuh kalau pasien tuh angkat galon gitu ya. Angkat galon air. Nah, itu. Angkat galon air itu kan pekerjaan yang boleh dikata untuk orang tua sendiri ya itu cukup berat ya. Ya. Bahkan galon air kan berat gitu. Betul. Nah, kalau salah cara ngangkat gitu kan itu lama-lama dinding perutnya kan lemah gitu. Udah karena faktor usianya yang Ya. membuat dia lemah ditambah dengan kegiatan berat jadi makin lemah lagi ya menonjol deh itunya. Iya. Hernianya terbentuk gitu. Pantes di tetangga Bang Dipo yang memang sudah rentan usianya yang sudah cukup berumur gitu, udah tua, itu tetap terkena hernia. Nah, inilah salah satu penyebabnya ya, dok ya. Iya. Iya. Oke, dokter Muhammad Wisnu Pamungkas, terima kasih banyak sudah bergabung pada kesempatan hari ini. Mungkin sebagai closing statement atau penutup di perbincangan kita hari ini, ada yang ingin disampaikan dokter mengenai kampanye kita untuk senantiasa lifestyle lebih sehat lagi, kemudian juga bagaimana kita menghindari sekali lagi yang namanya hernia itu sendiri. Kami persilahkan dokter. Ya, baik. Terima kasih. Jadi, mitra JIC yang dirahmati Allah, pada prinsipnya kondisi hernia sendiri adalah kondisi yang dapat ditangani. Ya. Memang pada kondisi hernia, pengobatannya melalui jalan operasi atau pembedahan. Namun tidak perlu khawatir, karena semakin dini ditangani, result ataupun hasil akhirnya itu akan semakin baik. Ya. Yang kedua, kita harapkan bahwa dengan penanganan yang dini, kita mencegah komplikasi-komplikasi yang bisa terjadi sehingga komplikasi seperti terjepit ataupun ususnya yang mati itu bisa kita hindari. Gitu. Terus yang berikutnya, ya, dalam kondisi pandemi kita juga tetap waspada, ikuti anjuran pemerintah bahwa protokol kesehatan harus tetap dijaga. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terima kasih Dr. Wisnu Pamungkas, spesialis bedah dari Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Intinya kalau sekiranya hernia itu tidak segera ditangani, hernia akan semakin membesar dan semakin menekan jaringan atau organ di sekitarnya. Kondisi ini dapat menyebabkan, tadi sudah disebabkan komplikasi yang dapat dialami oleh pasien, yaitu hernia. Untuk itu tadi sudah dikampanyekan oleh dokter mengenai senantiasa berhentilah merokok karena merokok ini memicu batuk kronis ya, kemudian juga menjaga berat badan dengan berolahraga secara teratur, lifestyle, kemudian hindari mengangkat beban berlebih atau di luar kemampuan, dan yang terakhir yang pastinya konsultasi terus dengan dokter jika mengalami gejala-gejala yang tadi sudah disebutkan oleh dokter. Terima kasih sekali lagi Dokter Muhammad Wisnu Pamungkas, spesialis bedah yang sudah bergabung hari ini. Dan Mitra JC, sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung baik melalui FM di frekuensi 107.7 ataupun melalui Facebook di Radio JC. Dan
YouTube channel kami JC TV dan JIC Channel ya. Dan siaran ini tentunya kita akan upload di beberapa sosial media dan Mitra JC bisa saksikan secara live di hari Jumat di jam 9 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Adapun jadwal Dr. Wisnu, silakan bisa langsung aja datang ke Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura ke bagian informasi nanti. Bagian informasi akan mengarahkan di mana klinik yang ada Dr. Wisnu-nya. Baik, sekali lagi terima kasih dokter. Nanti mudah-mudahan Ya, kita bisa ketemu lagi, jangan bosan-bosan untuk kita semua karena informasi ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Baik, saatnya Bang Dipo Osman pamit undur diri mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.